Pernahkah kamu membayangkan bahwa dosa pertama di dunia bukanlah pencurian, bukan pula pembunuhan, melainkan kesombongan? Sebuah kesombongan yang lahir dari makhluk yang paling taat, yang pernah hidup di antara para malaikat, namun justru menjadi musuh Terbesar manusia sepanjang masa. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu, tapi peringatan yang masih hidup hingga hari ini. Lalu, bagaimana satu kesombongan bisa mengubah takdir menjadi kutukan abadi? Dan, apakah tanpa kita sadari, kita sedang berjalan di jejak yang sama? Saksikan kisah lengkapnya sampai akhir, karena mungkin jawabannya akan mengejutkanmu. Baiklah sahabat kisah iman, jangan lupa dukung channel kami dengan like, komen, dan share. Jika channel kami bermanfaat, bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada masa yang tak terhitung oleh waktu manusia, ketika belum ada siang dan malam, belum ada bumi yang dihuni, dan belum ada langkah kaki yang menginjak tanah, hanya ada satu kekuasaan yang mutlak dan sempurna. Dialah Allah, Sang Pencipta seluruh alam. Tidak ada yang mendahuluinya, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang bisa menandingi kehendaknya. Dalam keheningan yang agung itu, Allah menciptakan langit dan bumi dengan kehendaknya. Sebuah penciptaan yang tidak lahir dari kebutuhan, tetapi dari kekuasaan dan hikmah yang tak terhingga. Langit dibentangkan tanpa tiang. Bumi dihamparkan sebagai tempat yang kelak akan dihuni. Gunung-gunung ditancapkan sebagai penyeimbang. Dan seluruh alam semesta bergerak dalam keteraturan yang sempurna. Semua tunduk, semua patuh, tidak ada yang membangkang. Di antara ciptaan Allah, ada makhluk yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak memiliki hawa nafsu, tidak pernah lelah beribadah, tidak pernah membangkang. Mereka adalah para malaikat. Setiap detik kehidupan mereka adalah ketaatan. Setiap gerakan mereka adalah ibadah. Mereka tidak mengenal dosa, tidak mengenal keraguan, tidak mengenal kesombongan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa para malaikat tidak pernah mendurhakai perintahnya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bayangkan sebuah makhluk yang tidak pernah sekalipun membangkang, tidak ada satu detik pun. Begitulah malaikat. Sebagian dari mereka bertugas mengatur alam, sebagian mencatat amal manusia, sebagian menjaga langit, dan sebagian lagi hanya bertasbih, siang dan malam, tanpa henti. Langit saat itu dipenuhi dengan suara tasbih, bukan suara keributan, bukan suara perdebatan, tetapi suara pujian yang suci. Namun, tidak semua makhluk diciptakan seperti malaikat. Allah menciptakan makhluk lain, dari api yang menyala, dari energi yang tidak terlihat oleh mata manusia. Mereka adalah jin. Berbeda dengan malaikat, jin memiliki kehendak. Mereka bisa memilih, bisa taat, dan bisa juga membangkang. Di antara bangsa jin, ada yang beriman, ada yang durhaka, ada yang hidup dalam kebaikan, dan ada yang tenggelam dalam keburukan. Dan di antara mereka, ada satu sosok yang berbeda. Namanya adalah iblis. Ia bukan malaikat. Ia berasal dari golongan jin. Namun, kedudukannya tidak seperti jin pada umumnya. Iblis adalah makhluk yang sangat taat. Ia beribadah begitu lama, hingga para ulama menyebutnya telah beribadah selama waktu yang sangat panjang. Dalam penafsiran klasik, disebutkan dalam hitungan yang sangat lama, bukan angka pasti yang bisa diverifikasi manusia. Ia sujud, ia rukuk, ia memuji Allah tanpa henti. Kesungguhannya membuatnya berbeda. Di saat banyak jin yang lalai, iblis justru mendekat. Di saat banyak yang menyimpang, ia justru tunduk. Hingga akhirnya, karena ibadahnya, ia diangkat ke tempat yang tinggi. Sebuah kedudukan yang bahkan membuatnya berada di antara para malaikat. Bayangkan itu,
Seorang jin berada di lingkungan malaikat. Itu bukan kedudukan biasa, itu kehormatan besar. Namun, tidak semua yang terlihat taat itu benar-benar bersih. Di balik sujud yang panjang, di balik ibadah yang tampak sempurna. Kadang tersembunyi sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Sesuatu yang kecil, halus, tapi berbahaya. Kesombongan. Pada awalnya, ia tidak terlihat. Bahkan mungkin iblis sendiri tidak menyadarinya. Ia melihat dirinya lebih rajin. Lebih lama beribadah, lebih dekat dengan langit, dan tanpa disadari muncul bisikan halus. Aku lebih baik. Bukan ucapan yang keras, bukan pernyataan yang terang-terangan, hanya sebuah rasa. Dan justru disitulah letak bahayanya. Langit saat itu masih damai. Tidak ada penolakan terhadap perintah Allah. Tidak ada perdebatan, tidak ada pembangkangan. Semua berjalan dalam harmoni. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang tidak diucapkan. Dia mengetahui apa yang bahkan belum disadari oleh makhluknya. Dan dia tahu bahwa akan datang sebuah ujian. Bukan ujian untuk melemahkan, tetapi ujian untuk menampakkan isi hati yang sebenarnya. Karena terkadang, seseorang terlihat baik, hingga ia diuji. Disinilah kita harus berhenti sejenak, merenung. Iblis bukan makhluk biasa. Ia bukan pendosa sejak awal. Ia bukan makhluk yang hidup dalam kemaksiatan. Ia adalah ahli ibadah. Namun, semua itu tidak cukup untuk menyelamatkannya. Kenapa? Karena dalam agama ini bukan hanya amal yang dinilai, tetapi juga hati. Berapa banyak orang yang rajin beribadah, tetapi diam-diam merasa lebih baik dari orang lain? Berapa banyak yang merasa lebih suci, lebih layak, lebih tinggi? Jika benih itu dibiarkan, maka ia akan tumbuh. Dan ketika ia tumbuh, ia bisa menghancurkan segalanya. Allah tidak langsung menghukum iblis. Tidak, karena keadilan Allah sempurna. Apa yang tersembunyi di dalam hati akan diuji hingga tampak nyata, dan ujian itu akan datang. Ujian yang sederhana secara perintah, tetapi berat bagi hati yang sombong. Sebuah perintah yang akan mengubah sejarah selamanya. Perintah yang akan membedakan antara ketaatan sejati dan kesombongan tersembunyi. Perintah itu berkaitan dengan makhluk baru. Makhluk yang belum diciptakan saat itu. Makhluk yang akan menjadi pusat dari ujian terbesar. Makhluk itu adalah manusia pertama, Nabi Adam. Langit masih tenang, tasbih masih bergema, para malaikat masih bersujud tanpa jeda, dan di antara mereka berdiri satu makhluk yang tidak berasal dari cahaya. Ia adalah iblis. Iblis bukan makhluk biasa di kalangan jin. Ia bukan sekadar makhluk yang taat. Ia adalah yang paling menonjol dalam ketaatan itu. Dalam penjelasan para ulama tafsir, disebutkan bahwa iblis dahulu termasuk makhluk yang sangat tekun beribadah. Ia bahkan diberi kedudukan tinggi hingga berada di lingkungan para malaikat. Meskipun hakikatnya ia tetap berasal dari golongan jin. Ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, bahwa iblis termasuk golongan jin, bukan malaikat. Namun, karena ibadahnya, ia diangkat. Karena kesungguhannya, ia dimuliakan. Dan disitulah letak ujian yang sebenarnya dimulai. Bayangkan berada di tempat paling suci. Tidak ada dosa, tidak ada maksiat, tidak ada keburukan, hanya ketaatan. Namun, anehnya, kesombongan tidak selalu tumbuh di tempat yang kotor. Ia justru bisa tumbuh di tempat yang paling suci sekalipun. Iblis mulai melihat dirinya. Ia melihat betapa lamanya ia beribadah. Ia menyadari betapa tingginya kedudukannya.
ia menyaksikan bagaimana ia berbeda dari jin lainnya. Dan tanpa ia sadari, muncul perasaan halus. Aku tidak seperti yang lain. Kalimat itu sederhana, tapi dari situlah awalnya. Kesombongan bukan selalu tentang berkata kasar, bukan selalu tentang merendahkan orang lain secara terang-terangan. Kadang, ia hanya berupa rasa. Rasa lebih baik, rasa lebih layak, rasa lebih tinggi. Dan itulah yang mulai tumbuh dalam diri iblis. Ia tidak mengatakan kepada malaikat bahwa ia lebih hebat. Ia tidak mengumumkan dirinya paling mulia. Tidak. Semua itu masih tersimpan di dalam hati. Namun, Allah Maha mengetahui. Apa yang tersembunyi tetap terlihat olehnya. Disinilah letak pergeseran yang sangat halus. Iblis masih beribadah, ia masih sujud, ia masih taat secara lahir. Namun, tujuan mulai berubah. Jika sebelumnya ia beribadah karena Allah, perlahan, tanpa ia sadari, ia mulai melihat dirinya sendiri. Ia mulai menikmati kedudukannya. Ia mulai merasakan keunggulannya. Dan ibadah yang seharusnya mendekatkan, perlahan berubah menjadi sumber kesombongan. Dalam ajaran Islam, ada dua penyakit hati yang sangat berbahaya. Riya, ingin dilihat, ujub, bangga pada diri sendiri. Dan ujub, jauh lebih halus. Karena seseorang bisa merasa bangga tanpa ada orang lain yang melihatnya. Ia cukup melihat dirinya sendiri dan merasa puas. Iblis tidak butuh pujian dari makhluk lain. Ia sudah cukup merasa dirinya hebat. Dan disitulah kehancurannya mulai disiapkan. Para malaikat tetap bertasbih. Mereka tidak berubah. Mereka tidak memiliki kesombongan. Karena mereka tidak memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan iblis. Sebagai makhluk dari golongan jin, ia memiliki kehendak. Ia bisa memilih untuk tetap rendah hati atau mulai meninggikan diri. Dan ia mulai condong pada pilihan kedua. Allah tidak langsung menampakkan kesalahan iblis. Tidak. Karena dalam hikmahnya, setiap penyakit hati akan diuji hingga tampak jelas. Dan ujian itu sudah dekat. Sebuah peristiwa besar akan terjadi. Peristiwa yang akan mengguncang langit. Peristiwa yang akan menjadi titik balik bagi seluruh makhluk. Allah akan menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang bukan dari cahaya, bukan dari api, tetapi dari tanah. Dalam firman Allah di Al-Quran, disebutkan bahwa Allah akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Para malaikat bertanya, bukan untuk menolak, tetapi untuk memahami. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Namun Allah menjawab dengan penuh hikmah. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban itu singkat, namun dalam. Ada rahasia besar di balik penciptaan manusia, dan rahasia itu akan menjadi ujian bagi iblis. Iblis mendengar, ia menyaksikan. Ia mengetahui bahwa akan ada makhluk baru, makhluk yang diciptakan dari sesuatu yang menurutnya lebih rendah, tanah, bukan api yang menyala. Bukan cahaya yang bersinar, tanah yang diinjak. Dan disitulah sesuatu dalam dirinya mulai bergejolak. Belum menjadi penolakan, belum menjadi pembangkangan. Namun sudah mulai terasa perasaan tidak suka, perasaan tidak terima, perasaan bahwa ia lebih pantas. Kesombongan tidak muncul begitu saja. Ia hampir selalu dimulai dari satu hal, perbandingan. Tanah yang dipandang rendah dibandingkan dengan api yang ia anggap mulia. Aku lebih baik dari dia. Aku lebih tinggi dari mereka. Aku lebih layak. Dan ketika seseorang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain,
maka ia sedang membuka pintu kesombongan. Iblis mulai melihat perbedaan. Ia melihat asal penciptaannya, ia melihat asal penciptaan makhluk lain. Dan ia mulai menyimpulkan, dengan caranya sendiri, kesimpulan yang kelak akan menghancurkannya. Langit masih tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang sedang bergerak. Sebuah ujian besar sedang dipersiapkan. Dan ketika ujian itu datang, tidak akan ada lagi yang tersembunyi. Semua akan tampak. Siapa yang benar-benar taat dan siapa yang hanya tampak taat. Langit masih berada dalam keteraturan yang sempurna. Para malaikat terus bertasbih tanpa henti. Iblis masih berada di antara mereka dengan ibadahnya yang belum terhenti, namun hatinya yang mulai berubah. Dan saat itulah keputusan besar itu diumumkan. Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Firman itu terekam dalam Al-Quran, dalam ayat yang sangat agung. Para malaikat, makhluk yang tidak pernah membangkang, tidak menolak. Mereka tidak mempertanyakan dengan kesombongan, namun mereka bertanya dengan adab. Apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Pertanyaan itu bukan penolakan. Itu adalah bentuk keinginan untuk memahami hikmah di balik keputusan Allah. Karena para malaikat mengetahui bahwa makhluk yang memiliki kehendak bebas seringkali membawa kerusakan. Namun, jawaban Allah sangat singkat dan penuh makna. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kalimat itu menutup semua pertanyaan, karena di balik penciptaan manusia ada rahasia besar. Kemudian, Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam. Bukan dari cahaya seperti malaikat, bukan dari api seperti jin. Tetapi dari tanah, tanah yang diinjak, tanah yang tampak rendah, namun justru dari situlah lahir makhluk yang akan menjadi pusat ujian terbesar. Dalam berbagai ayat Al-Quran, dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, dari lumpur hitam yang dibentuk. Proses ini bukan tanpa makna. Tanah memiliki sifat rendah, fleksibel, bisa dibentuk, dan semua itu adalah simbol dari potensi manusia. Namun, di mata iblis, semua itu justru terlihat sebagai kelemahan. Para malaikat menyaksikan, iblis juga menyaksikan. Mereka melihat bentuk Adam yang masih berupa jasad, belum bernyawa. Dalam tafsir para ulama seperti Ibnu Katsir, disebutkan bahwa iblis sempat mengamati bentuk Adam sebelum ruh ditiupkan. Ia berjalan mengelilinginya, ia memperhatikan, ia menilai, dan dari pengamatan itu lahirlah kesimpulan yang salah. Ia melihat Adam sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang kosong, makhluk yang tidak memiliki keistimewaan, dan tanpa ia sadari, ia mulai meremehkan. Kemudian Allah meniupkan ruh ke dalam Adam, dan seketika itu segalanya berubah. Yang sebelumnya hanya tanah, kini hidup. Yang sebelumnya diam, kini memiliki kesadaran. Adam membuka matanya. Ia menjadi makhluk yang hidup, dengan potensi yang tidak dimiliki makhluk lain. Langit menyaksikan sesuatu yang baru, makhluk yang bisa belajar, makhluk yang bisa berpikir, makhluk yang bisa memilih. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Ini adalah poin penting. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mengajarkan Adam nama-nama seluruh benda. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini adalah simbol dari ilmu. Bukan sekedar nama, tetapi pemahaman, pengetahuan, kemampuan berpikir. Dan inilah yang menjadi kelebihan manusia. Bukan kekuatan fisik,
bukan asal penciptaan, tetapi ilmu. Kemudian, Allah menunjukkan apa yang telah diajarkan kepada Adam kepada para malaikat. Allah meminta mereka untuk menyebutkan nama-nama tersebut. Namun para malaikat menjawab, "Maha suci Engkau, kami tidak memiliki ilmu kecuali Apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ini adalah puncak kerendahan hati. Mereka tidak malu untuk mengakui keterbatasan. Dan disitulah kemuliaan mereka." Kemudian, Adam menyebutkan semuanya dengan izin Allah, dan saat itulah keistimewaan manusia menjadi jelas. Namun, tidak semua makhluk menerima ini dengan hati yang lapang. Iblis melihat, ia menyaksikan, ia tidak bisa menyangkal bahwa Adam memiliki sesuatu yang tidak ia miliki. Namun, ia tidak menerimanya. Alih-alih merenung, alih-alih mengakui, ia justru menolak dalam diam. Kesombongan yang sebelumnya hanya berupa rasa, kini mulai menguat. Ia mulai berpikir, apa kelebihan makhluk ini dibanding aku? Ia tidak melihat ilmu sebagai kemuliaan. Ia hanya melihat asal penciptaan. Dan dari situlah kesalahannya semakin dalam. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting, bahwa kemuliaan manusia bukan pada asalnya, tetapi pada ilmunya, dan bahwa seseorang bisa melihat kebenaran namun tetap menolaknya jika hatinya dipenuhi kesombongan. Iblis melihat kelebihan Adam. Ia tahu, ia sadar, namun ia tidak mau menerima. Segalanya telah dipersiapkan. Langit menjadi saksi. Para malaikat menanti, dan iblis berdiri di antara mereka, dengan hati yang tidak lagi sama seperti dulu. Adam telah diciptakan, ilmu telah diberikan, kemuliaannya telah ditunjukkan. Kini, tibalah saatnya ujian itu benar-benar dimulai. Allah memberikan satu perintah. Perintah yang singkat, jelas, tidak membingungkan. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah memerintahkan kepada para malaikat, bersujudlah kalian kepada Adam. Perintah itu bukan untuk menyembah Adam, bukan untuk menjadikan Adam sebagai Tuhan, tetapi sebagai bentuk penghormatan, pengakuan atas kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah perintah langsung dari Allah. Tidak ada ruang untuk menawar, tidak ada ruang untuk menunda, tanpa ragu, tanpa bertanya, tanpa menunda. Seluruh malaikat langsung bersujud. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang merasa lebih tinggi, tidak ada yang mempertanyakan logika di baliknya. Karena bagi mereka, ketaatan kepada Allah adalah segalanya, dan mereka melakukannya dengan sempurna. Namun, di tengah lautan sujud itu, ada satu yang tetap berdiri. Tidak bergerak, tidak tunduk, tidak patuh. Ia adalah iblis, makhluk yang dahulu paling rajin beribadah, makhluk yang pernah berada di tempat yang tinggi. Kini justru menjadi satu-satunya yang membangkang. Bayangkan suasana itu, semua bersujud, semua tunduk, dan hanya satu yang menolak. Itu bukan sekedar pelanggaran kecil. Itu adalah pembangkangan pertama di hadapan Allah. Dan sejak saat itu, sejarah berubah. Yang membuat penolakan iblis begitu berat adalah karena ia tahu, ia bukan makhluk yang bodoh. Ia bukan makhluk yang tidak mengerti perintah Allah. Ia mendengar perintah itu dengan jelas. Ia memahami maksudnya. Namun, ia tidak mau, dan disitulah letak masalahnya. Allah bertanya kepada iblis, bukan karena Allah tidak tahu, tetapi untuk menampakkan apa yang tersembunyi. Apa yang menghalangimu untuk bersujud? Ketika aku perintahkan, pertanyaan itu membuka segalanya. Dan jawaban iblis menjadi bukti nyata dari kesombongan yang selama ini tersembunyi. Ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api,
sedangkan Dia Engkau ciptakan dari tanah. Kalimat itu sederhana, namun menghancurkan segalanya. Apa yang dulu hanya berupa rasa, kini berubah menjadi pernyataan. Aku lebih baik. Inilah kesombongan pertama dalam sejarah. Bukan sekadar tidak taat, tetapi merasa lebih tinggi dari perintah Allah. Iblis tidak menolak karena tidak mampu. Ia menolak karena merasa tidak layak untuk tunduk. Dan itu jauh lebih berbahaya. Iblis membandingkan api dan tanah. Dalam pikirannya, api lebih mulia, lebih kuat, lebih tinggi. Namun, ia lupa satu hal penting. Kemuliaan tidak ditentukan oleh asal penciptaan, tetapi oleh kehendak Allah. Adam dimuliakan bukan karena tanahnya, tetapi karena ilmu yang diberikan kepadanya, dan karena Allah memilihnya. Namun kesombongan membuat iblis tidak bisa melihat itu. Ketika seseorang sombong, ia bisa melihat, tapi tidak memahami. Ia bisa tahu, tapi tidak menerima. Iblis melihat Adam. Ia melihat kelebihan Adam. Ia mendengar perintah Allah. Namun, ia tetap menolak. Kenapa? Karena kesombongan telah menutup hatinya. Semua ibadah iblis, semua sujudnya, semua kedudukannya gugur. Bukan karena kurangnya amal, tetapi karena satu kesombongan, satu penolakan, satu kalimat, aku lebih baik. Bayangkan itu. Ribuan tahun ibadah hancur dalam satu momen. Ada satu hal penting yang harus dipahami. Jika seseorang berbuat dosa, lalu ia menyesal, maka ia bisa kembali. Namun jika seseorang sombong, ia bahkan tidak merasa salah. Dan itulah yang terjadi pada iblis. Ia tidak meminta ampun, ia tidak menyesal, ia justru membela dirinya. Setelah penolakan itu, tidak ada lagi yang sama. Langit yang dulu menjadi tempat kehormatannya akan segera menjadi tempat yang tidak lagi ia miliki. Kemuliaan yang ia bangun akan dicabut. Dan semua itu bukan karena ia tidak beribadah, tetapi karena ia sombong. Suasana langit berubah, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika sebelumnya penuh ketenangan, kini ada satu peristiwa yang mengguncang seluruh tatanan. Iblis telah menolak. Ia tidak bersujud. Ia tidak tunduk. Ia memilih untuk berdiri di saat semua makhluk sujud kepada perintah Allah. Dan kini, konsekuensi dari pilihannya akan datang. Allah tidak menilai iblis hanya dari tindakannya, tetapi dari hatinya. Penolakannya bukan karena lupa. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena kesombongan. Dan kesombongan itu kini telah menjadi nyata. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa iblis termasuk orang-orang yang kafir. Karena penolakannya, ini bukan sekedar dosa biasa. Ini adalah pembangkangan terhadap perintah langsung dari Allah. Kemudian Allah berfirman kepada iblis, "Turunlah kamu dari sini. Tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di dalamnya." Kalimat itu bukan hanya perintah, itu adalah keputusan. Keputusan yang mengakhiri seluruh kemuliaan iblis. Ia yang dulu berada di tempat tinggi, kini diperintahkan turun. Ia yang dulu dekat dengan langit, kini dijauhkan. Apa yang hilang dari iblis? Bukan hanya tempat, bukan hanya kedudukan, tetapi rahmat Allah. Dan itu adalah kehilangan terbesar. Karena ketika seseorang kehilangan rahmat Allah, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya, kecuali jika ia kembali. Namun iblis tidak kembali. Inilah yang membuat kisah ini semakin berat. Iblis tidak menangis. Iblis tidak memohon ampun. Iblis tidak berkata, "Aku salah." Sebaliknya,
Ia tetap bertahan pada kesombongannya. Ia tetap merasa benar. Dan disitulah perbedaannya dengan manusia. Manusia bisa jatuh, namun masih bisa bangkit dengan taubat. Iblis jatuh dan memilih untuk tetap jatuh. Kesalahan bukan akhir dari segalanya. Yang berbahaya adalah tidak mau mengakui kesalahan. Selama seseorang masih mau berkata, "Aku salah," maka pintu kembali masih terbuka. Namun, jika seseorang berkata, "Aku benar," meskipun jelas salah, maka ia sedang menutup pintu itu sendiri, dan itulah yang dilakukan iblis. Allah kemudian menetapkan bahwa iblis termasuk makhluk yang terusir, makhluk yang terlaknat, makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa laknat itu akan terus melekat hingga hari pembalasan. Ini bukan hukuman sementara. Ini adalah konsekuensi yang panjang, bahkan hingga akhir zaman. Betapa drastis perubahan itu. Dari makhluk yang rajin beribadah, menjadi makhluk yang terkutuk. Dari yang dekat, menjadi yang dijauhkan. Dari yang dihormati, menjadi yang dibenci. Semua itu terjadi bukan karena kurangnya amal, tetapi karena kesombongan. Namun, kisah ini belum selesai, karena iblis tidak menerima begitu saja kejatuhannya. Ia tidak berkata, "Ini adalah kesalahanku." Sebaliknya, ia mulai menyalahkan keadaan, ia mulai menyalahkan takdir. Dan dari situlah muncul sesuatu yang lebih berbahaya. Iblis melihat Adam, makhluk yang menjadi sebab ujian itu terjadi. Makhluk yang membuatnya merasa lebih rendah. Dan dari situlah kebencian mulai tumbuh. Bukan kebencian biasa, tetapi kebencian yang akan berlangsung sepanjang waktu. Ketika seseorang gagal, ada dua pilihan: mengakui kesalahan, menyalahkan orang lain. Iblis memilih yang kedua. Ia tidak memperbaiki diri, ia tidak mencari jalan kembali. Ia justru mencari siapa yang bisa disalahkan. Dan pilihan itu membawa pada kehancuran yang lebih dalam. Kesombongan telah membuatnya jatuh, namun kebencian akan membuatnya semakin jauh. Ia tidak hanya ingin tetap dalam kesalahannya. Ia ingin orang lain ikut jatuh bersamanya. Dan targetnya sudah jelas, manusia. Iblis tahu waktunya di langit telah berakhir. Namun ia belum selesai. Ia masih ingin melakukan sesuatu yang akan menjadi bagian dari sejarah manusia selamanya. Ia akan meminta sesuatu kepada Allah, bukan ampunan, bukan kesempatan untuk kembali, tetapi sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan menentukan arah kehidupan manusia hingga akhir zaman. Iblis telah jatuh, ia telah diusir, ia telah kehilangan kedudukannya, ia telah terputus dari rahmat Allah. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena yang terjadi setelah kejatuhan itu justru lebih mengerikan. Dalam keadaan terhina, seorang makhluk memiliki dua pilihan: memohon ampun atau menantang keadaan. Iblis tidak memilih yang pertama. Ia tidak berkata, "Wahai Tuhanku, ampuni aku." Ia tidak merendahkan dirinya. Ia tidak menyesali kesalahannya. Sebaliknya, ia berbicara. Namun, bukan untuk kembali. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa iblis berkata, "Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Ini adalah permintaan yang sangat aneh. Ia tidak meminta surga. Ia tidak meminta ampunan. Ia meminta waktu. Waktu untuk tetap hidup. Waktu untuk melakukan sesuatu. Karena ia belum selesai. Kesombongan yang ada dalam dirinya kini berubah menjadi dendam. Ia tidak hanya ingin membenarkan dirinya, ia ingin membuktikan sesuatu, bahwa manusia
makhluk yang menjadi sebab kejatuhannya tidak lebih baik darinya, dan untuk itu ia butuh waktu. Allah mengabulkan permintaannya, namun bukan tanpa batas. Allah berfirman bahwa Ia termasuk yang diberi penangguhan sampai waktu yang telah ditentukan. Ini adalah bagian dari hikmah besar, karena kehidupan manusia memang sebuah ujian, dan dalam ujian itu akan ada godaan. Kini, hati iblis telah berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi sekadar sombong, ia menjadi penuh kebencian. Dan kebencian itu diarahkan kepada manusia. Makhluk yang bahkan belum melakukan apapun. Makhluk yang hanya menjalankan kehendak Allah. Namun bagi iblis, manusia adalah simbol dari kekalahannya. Kemudian iblis berkata, sebuah pernyataan yang tercatat dalam Al-Quran. Karena engkau telah menyesatkanku, aku pasti akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah sumpah. Sumpah untuk menyesatkan manusia. Sumpah untuk menjadi musuh hingga akhir zaman. Iblis tidak asal berbicara. Ia bahkan menjelaskan strateginya. Aku akan datang kepada mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Ini menunjukkan satu hal penting, bahwa godaan iblis tidak selalu terlihat. Kadang datang dari arah yang tidak kita sadari. Dari masa depan, ketakutan. Dari masa lalu, penyesalan. Dari kebaikan, ria. Dari keburukan, maksiat. Ia akan mencari celah di setiap sisi. Namun di tengah sumpahnya, ada satu pengakuan dari iblis. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini adalah pengamatan yang tajam, bahwa manusia sering lupa bersyukur, sering lalai, dan disitulah iblis akan masuk. Iblis bukan sekedar cerita, ia adalah musuh nyata, namun tidak terlihat. Ia tidak datang dengan bentuk yang jelas. Ia tidak berkata, ini adalah godaan. Ia datang dalam bentuk bisikan keraguan, perasaan, dan itulah yang membuatnya berbahaya. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang harus dipahami. Iblis tidak memiliki kekuasaan mutlak. Ia hanya bisa menggoda. Ia tidak bisa memaksa. Allah menegaskan bahwa hamba-hambanya yang ikhlas tidak akan bisa disesatkan oleh iblis. Ini adalah harapan, bahwa meskipun musuh itu ada, kita masih memiliki perlindungan. Perubahan iblis kini sempurna. Ia bukan lagi makhluk yang taat. Ia bukan lagi ahli ibadah. Ia adalah musuh. Musuh yang tidak lelah. Musuh yang tidak berhenti. Musuh yang akan terus ada hingga hari akhir. Kisah ini belum selesai. Karena sampai saat ini, manusia belum benar-benar diuji. Adam telah diciptakan, iblis telah bersumpah, namun pertemuan antara keduanya belum terjadi. Dan ketika itu terjadi, akan menjadi awal dari sejarah panjang manusia di bumi. Langit telah menyaksikan kejatuhan iblis. Ia telah diusir. Ia telah terlaknat. Ia telah kehilangan segalanya. Namun, ia belum berhenti. Justru setelah kejatuhannya, misinya dimulai. Iblis tidak menerima kenyataan. Ia tidak melihat ke dalam dirinya. Ia tidak mencari kesalahan dalam hatinya. Sebaliknya, ia melihat keluar. Dan yang ia lihat adalah manusia, makhluk yang menjadi pusat ujian, makhluk yang Allah muliakan, makhluk yang menjadi alasan ia diperintahkan untuk bersujud. Dan dari situlah dendam itu tumbuh. Iblis tidak memilih target secara acak. Ia tidak menyerang malaikat. Ia tidak melawan makhluk lain.
Ia memilih manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki kehendak. Manusia bisa tergoda. Manusia bisa ragu. Manusia bisa jatuh. Dan itu adalah celah. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan sumpah iblis. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Ini bukan ancaman kecil. Ini adalah deklarasi perang. Perang yang tidak terlihat. Perang yang tidak menggunakan senjata fisik. Tetapi, perang terhadap hati dan pikiran manusia. Iblis tidak datang dengan kekerasan. Ia tidak memaksa manusia untuk berbuat dosa. Ia datang dengan cara yang halus. Ia membisikkan. Ia memperindah. Ia membuat yang salah terlihat benar. Dan yang benar terasa berat. Iblis sendiri yang menjelaskan strateginya. Ia akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Artinya, tidak ada arah yang aman jika manusia lengah. Dari depan, ia menakut-nakuti masa depan. Dari belakang, ia membuat manusia terjebak dalam masa lalu. Dari kanan, ia merusak amal baik dengan ria dan ujub. Dari kiri, ia mendorong pada maksiat yang jelas. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah pengepungan. Namun, dalam sumpahnya, iblis mengakui sesuatu. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Ini penting, bahwa tidak semua manusia bisa disesatkan. Ada yang selamat. Siapa mereka? Orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang hatinya terhubung dengan Allah. Orang-orang yang tidak terjebak dalam kesombongan. Dalam dunia yang penuh godaan, ikhlas adalah perlindungan. Bukan kekuatan fisik, bukan kecerdasan semata, tetapi hati yang bersih. Karena iblis bisa masuk melalui banyak jalan. Tetapi, ia tidak bisa menembus hati yang benar-benar ikhlas. Kini, semua telah siap. Iblis telah bersumpah. Strateginya telah jelas. Targetnya telah ditentukan. Dan manusia akan segera mengalaminya. Adam dan pasangannya akan menjadi manusia pertama yang diuji. Dan dari situlah, sejarah panjang godaan dimulai. Iblis tidak akan langsung menyerang dengan terang-terangan. Ia akan mulai dengan sesuatu yang kecil. Sesuatu yang terlihat tidak berbahaya. Sesuatu yang tampak masuk akal. Karena itulah cara terbaik untuk menyesatkan, bukan dengan memaksa. Tetapi dengan meyakinkan, salah satu senjata terbesar iblis adalah ilusi. Ia membuat maksiat terasa nikmat, kebaikan terasa berat, kesalahan terasa wajar. Dan jika manusia tidak berhati-hati, ia bisa tersesat tanpa menyadarinya. Apa yang dimulai dari satu penolakan, kini menjadi permusuhan yang panjang. Permusuhan antara iblis dan manusia. Permusuhan yang tidak akan berhenti hingga hari akhir. Dan setiap manusia akan menjadi bagian dari cerita ini. Kisah ini telah sampai ke penghujungnya. Dari langit yang penuh ketaatan, hingga kejatuhan satu makhluk karena kesombongan, hingga sumpah abadi untuk menyesatkan manusia. Semua itu bukan sekadar cerita. Ini adalah peringatan untuk kita. Mungkin kita berpikir itu kisah iblis, bukan kisah kita. Namun kenyataannya, masalah yang menjatuhkan iblis adalah masalah yang sama yang sering muncul dalam diri manusia. Kesombongan, perasaan lebih baik, perasaan lebih benar, perasaan lebih layak. Dan itulah yang membuat kisah ini sangat relevan. Berbeda dengan dosa lain, kesombongan tidak selalu terlihat. Ia tidak tampak seperti maksiat. Ia tidak selalu terlihat dalam tindakan. Ia bersembunyi di dalam hati. Seseorang bisa rajin ibadah, tapi sombong. Banyak ilmu, tapi merendahkan orang lain. Terlihat baik,
tapi merasa paling benar. Dan tanpa disadari, ia sedang berjalan di jalan yang sama dengan iblis. Iblis adalah bukti nyata bahwa banyaknya amal tidak menjamin keselamatan. Ia beribadah, ia taat, ia dekat dengan langit. Namun semua itu runtuh. Kenapa? Karena hatinya rusak. Dan ini adalah pelajaran besar, bahwa dalam Islam, hati adalah pusat segalanya. Dalam sumpahnya, iblis mengakui bahwa ia tidak bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Ini bukan kebetulan, ini adalah kunci. Ikhlas berarti melakukan sesuatu hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat baik. Dan ketika seseorang benar-benar ikhlas, ia tidak punya ruang untuk sombong. Agar tidak terjebak, kita harus mengenali musuh. Iblis tidak datang dengan cara kasar. Ia datang dengan cara yang halus, membuat dosa terasa kecil, menunda taubat, membuat kita merasa sudah cukup baik, membisikkan keraguan. Dan seringkali kita tidak menyadarinya. Ada satu perbedaan penting. Iblis tidak mau bertaubat. Manusia masih punya kesempatan. Selama seseorang masih hidup, pintu kembali masih terbuka. Dan inilah harapan terbesar kita. Meskipun kisah ini memiliki awal, namun ia tidak benar-benar berakhir, karena pertarungan antara kebenaran dan godaan masih berlangsung. Setiap hari, setiap waktu, dalam setiap keputusan yang kita ambil, coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ada kesombongan dalam hati kita? Apakah kita pernah merasa lebih baik dari orang lain? Apakah kita beribadah karena Allah atau karena ingin dilihat? Jika jawabannya ya, maka kisah ini adalah peringatan. Meskipun iblis bersumpah untuk menyesatkan, Allah tidak meninggalkan manusia tanpa perlindungan. Allah memberikan petunjuk, akal, hati, wahyu. Dan selama manusia berpegang pada itu, ia tidak akan tersesat. Akhirnya, kita sampai pada penghujung kisah ini. Sebuah kisah tentang kesombongan pertama yang mengubah ketaatan menjadi kehinaan dan menjadikan iblis sebagai musuh abadi manusia. Dari sini, kita belajar bahwa setinggi apapun ilmu dan amal seseorang, tanpa kerendahan hati, semuanya bisa runtuh dalam sekejap. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar kita selalu menjaga hati, menjauhi kesombongan, dan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Kisah ini disusun berdasarkan sumber terpercaya dari Al-Quran, serta penafsiran para ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Namun, sebagai manusia, kami menyadari bahwa mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Untuk itu, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Perlu diingat, gambar atau visual dalam konten ini hanyalah ilustrasi dan bukan kejadian yang sebenarnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Serta nantikan video menarik kami selanjutnya hanya di channel Kisah Iman.